Ya, di sini ada Redmi 6A. Pecah touchscreen tapi masih normal. Minta ganti gelas saja. Oke, kita kerjakan. Langkah pertama, ya kita panasi dulu. Lalu kita set pinggirnya, bagian frame. Bagian frame itu kita pakai silet ya, kalau bisa pakai silet. Karena apa? Kalau pakai mika itu biasanya nanti dia nggak tajam nanti malah ngelos, bablas, ngerusak LCD. Nah, kalau kita kiranya pakai silet udah empuk enak. Nah, kalau udah gitu empuk enak, kita masukkan mika. Nah, kalau udah masuk dikit, kita semprot cairan semacam thinner, tapi lebih pedas dan tidak terlalu kelomoh kalau itu. Lalu kita buka pelan-pelan, kita masukkan mikanya ke dalam. Kalau masih kurang enak, panasin lagi, kita buka pelan-pelan ya, bagian letaknya itu pelan-pelan, hati-hati, dan ya bisa lepas dengan sempurna. Kita cek dulu hasilnya, cacat tidak LCD-nya. Ini video saya percepat ya, karena durasinya kalau yang asli kurang lebih 30 menit ya. Nah, di sini LCD-nya masih bagus, tidak cacat. Oke, langsung kita belah saja touchscreen-nya. Sebelum kita belah touchscreen, biasanya lem, kalau masih LCD ori belum pernah ganti, di bagian pinggirnya itu masih ada lem. Diusahakan kita ambil dulu. Karena apa? Kalau nggak diambil, itu lemnya itu dia kalau kita pas lagi belah kadang mumbul itu malah naik ke atasnya, bisa jadi nanti polaris LCD nanti ikut kena keseset. Nah, kita 2 kali kerja. Daripada kita 2 kali kerja, mending kita bersihin dulu aja kalau ada lem-lemnya. Nah, ketika udah bersih, kita belah. Di sini saya pakai ukuran 0,5 ya. Nah, ini kalau saya sebelum saya belah, saya tusuk pakai mika dulu. Setelah saya tusuk pakai mika, saya belah, masukin di bawahnya mika ya, bukan di atasnya mika, di bawah mika. Oke, kita tusuk, kita belah pelan-pelan, santai, jangan tergesa-gesa ya, relax, nikmati. Kalau terasa berat jangan dipaksa, nanti LCD-nya bisa luka, tembong biasanya ya. Di sini kita putusin aja ini touchscreen-nya karena udah nggak kepake ini. Nah ya, kita bersihin sisa-sisa lem ocanya. Di sini saya pakai alat apa ya, bur mini ya, buat mempercepat pekerjaan aja sih. Kalau teman-teman kebiasaan pakai kain atau pakai tangan ya silahkan, monggo, kebiasaannya masing-masing. Kalau saya pakai alat ya minim risiko untuk kerusakan LCD dan mempercepat pekerjaan. Oke, di sini saya percepat videonya. Pelan-pelan, yang pasti jangan sampai ngenai kristal bawah LCD itu karena sangat rentan. Ya, sini udah mulai bersih, kita bersihkan. Itu saya pakai thinner biasa ya, thinner kalengan 25 ribuan itu. Yang penting
kalau naruhnya usahakan di kainnya dulu, jangan langsung ditetesin di layar, takutnya ngerembes itu nanti bisa masuk ke layar, jadi nanti ada white spotnya layarnya. Ya, kita bersihin sampai bersih, benar-benar nggak ada ujannya lagi. Kita bersihkan. Oke, masih bersihin lagi sampai mengkilat. Siapkan ocanya. Nah, biar lebih mengkilap, saya pakai cairan buat pembersih kacamata itu ya, biar lebih mengkilap. Ya, lihat kan, mengkilap, bersih. Usahakan jangan sampai kena debu ya. Lalu kita tempelin ocanya. Nah, kita potong pakai silet tadi. Kalau teman-teman enaknya potong dulu ya silahkan. Kalau saya kadang potong dulu, kadang ya lupa ya. Itu tadi kalau masih ada sisa itu, kalau mau ngilanginya itu di bubble remover aja, sebentar aja, nggak lama-lama. Anginnya pun nggak gede-gede. Nah, udah siap itu, ready. Nah, kita sekarang mau nempelinnya LCD. Nah, ini kita copot plastik dulu ya. Kalau saya masih proses belajar nempelinnya tanpa frame, karena kadang kalau pakai frame, kalau nggak presisi, kadang dia nggak pas. Ini kita nempelinnya tanpa frame, pelan-pelan tapi pasti ya. Hati-hati jangan sampai miring, pelan-pelan. Nah, udah nempel. Nah, kita masukkan ke laminatingnya. Di sini kita pakai laminating buatan dari teman kita Mas Nova Wonosobo ya. Nah, di sini juga, di sini ketika laminatingnya kita hanya butuh 1 menit saja. Ingat, 1 menit kalau saya ya, karena udara vakum yang saya pakai jamin tested, gak bakalan ada udara yang tersisa. Ketika nggak ada udara yang tersisa, kita press. Nah, kita press. Ingat, kalau saya ngepressnya cuman 1 menit. 1 menit saja, nggak butuh waktu berlebih-lebihan, karena waktu 1 menit itu sudah cukup. Kalau vakum ini dia nggak pakai panas ya. Laminating ini pada intinya dia nyedot udara dan terus dipres ya. 1 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Ini sudah rasanya 1 menit. Kita angkat dulu presnya itu. Oke, kita angkat sekarang ya. Sudah 1 menit nih.
kita angkat sekarang saja. Nah, oke. Dan kita buang anginnya dulu. Nah, lihat. Nah, ini kelihatannya masih ada sisa ya, tapi itu bukan angin. Ingat, itu bukan udara, bukan angin, itu hanya kurang menempel saja. Kita finishing menggunakan bubble remover, dan di sini saya juga 1 menit ya. Ini pas setelan tangkinya masih penuh, jadi ya tekanannya agak tinggi dan panasnya kadang saya atur acak pasti ya. Di sini saya sambil laguan aja nih, happy aja. Yang penting itulah caranya step by step pengerjaan. Bagi teman-teman yang belum tahu, kalau cuman bubble remover saya kira itu tidak cukup, harus ada laminatingnya. Kalau ditekan-tekan itu kurang bagus kalau menurut saya. Kasihan LCD nya nanti kalau pecah ya nombok kita. Jadi saya lebih ke safety nya. Oke, ini sudah 1 menit ya. Kita lepaskan aja ini anginnya, buang dulu anginnya ya. Iya, buangnya. Lalu kita keluarkan LCD nya, kita lihat hasilnya sempurna ya, sempurna, nggak ada yang tersisa angin atau bubble ya. Kita coba, kita test drive hasil dari pengerjaan tadi. Oke, kita tes. Iya, ini masukinnya agak susah banget. Ada. Oke, pelan-pelan tapi pasti aja. Nah, masuk juga lah, nyangkut. Nyangkut pula ini. Nah, tarik dulu. Oke, sudah masuk semua. Kita tes, semoga tidak ada trouble. Kita coba sekarang. Ini LCD masih ori ya, bukan LCD yang pernah gantian, jadi kualitas layar pasti bagus. Oke, kita nyalakan. Wah, bening sekali. Wah, seperti LCD pabrikan. Ya, pengerjaannya yang agak sulit dan lumayan, tapi modal sedikit ya. Namanya orang mau kerja, kalau punya alat lebih enak. Oke, di sini udah mulai masuk menu bootingnya, udah mulai gelap layarnya. Kita coba, dan sempurna, tidak ada cacat, tidak ada trouble. Jos sekali, mantap. Laminatingnya Bang Nova 1 menit plus 1 menit pressnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.